Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam perkuliahan kali ini dengan saya, Dr. Rizka, dalam mata kuliah Ilmu Telinga Hidung Tenggorok. Di sini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai anatomi dan juga fisiologi telinga. Adapun untuk materi yang akan kita pelajari adalah seputar anatomi dan juga fisiologi dari telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam, kemudian proses mendengar, serta mekanisme keseimbangan. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Seperti yang kita ketahui, telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari auricula, canalis auditorius externus, dan juga membran timpani yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Kemudian di telinga tengah itu nanti ada suatu ruangan yang disebut dengan cavum tympani, di mana di situ terdapat suatu saluran yang disebut dengan tuba eustachius. Di situ juga nanti akan berhubungan dengan suatu ruangan atau mastoid, dan nantinya akan berhubungan dengan melalui aditus et antrum. Kemudian yang paling dalam ada telinga dalam, di mana di sini nanti terdiri dari labyrinthus membranous dan juga labyrinthus osseus. Oke. Ya, untuk telinga luar sendiri terdiri dari auricula. Auricula itu terbentuk dari tulang rawan yang ditutupi kulit. Kemudian ada canalis auditorius externus yang nantinya akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pars cartilaginia dan juga pars ossea. Di sini juga nanti terdapat membran timpani yang memisahkan telinga luar dan telinga dalam, telinga tengah, di mana di sini terdapat pars tensa dan juga pars flaccida. Ya, kita masuk ke persarafan dari telinga luar, di mana di sini untuk canalis acousticus externus, di sini untuk bagian dinding anterior dan juga atap terdapat nervus auriculotemporalis. Kemudian untuk dinding posterior dan juga bagian lantainya adalah cabang aurikuler dari nervus vagus. Kemudian juga untuk dinding posterior dari canalis acousticus externus ini juga akan menerima serat sensori dari nervus 7 melalui cabang aurikuler dari nervus vagus. Oke, kemudian kita masuk ke membran timpani. Nah, membran timpani ini sebagian anterior dari permukaan lateral akan divaskularisasi oleh nervus auriculotemporalis. Kemudian setengah posterior dari permukaan lateral akan dipersarafi oleh cabang auricularis dari nervus vagus. Kemudian untuk permukaan medial itu dipersarafi oleh cabang timpani dari nervus 9 atau sering disebut dengan Jacobson nerve. Oke. Selanjutnya kita masuk ke telinga tengah. Telinga tengah bisa diibaratkan menjadi sebuah kotak dengan 6 sisi, dengan bagian atap, lantai, bagian medial, lateral, dan juga dinding anterior dan juga posterior. Nah, di sini juga nanti akan berhubungan dengan suatu antrumastoid, di mana itu adalah ruangan besar yang mengandung udara di bagian di atas dari mastoid yang berhubungan dengan etik melalui suatu aditus. Oke, kemudian mastoid terdiri dari korteks tulang dengan sel-sel udara atau yang disebut dengan honeycomb. Kemudian juga di telinga tengah juga terdapat ossicle atau tulang-tulang pendengaran, yaitu terdiri dari malleus, incus, dan juga stapes. Nah, untuk ossicle sendiri akan mengkonduksikan energi suara dari membran timpani ke oval window, kemudian ke cairan yang berada pada telinga dalam. Nah, di sini dari bagian lateral ke medial berturut-turut untuk tulangnya adalah malleus, incus, dan stapes. Oke. Ya, kita langsung menuju ke telinga dalam. Nah, telinga bagian dalam terdiri dari 2 bagian, yaitu labyrinthus membranous dan labyrinthus osseus. Kemudian untuk labyrinthus membranous dipenuhi oleh cairan yang disebut dengan endolimf. Kemudian ruang antara membran labirin dan juga tulang diisi oleh perilimf. Jadi di telinga dalam itu ada 2 cairan, yaitu perilimfa dan juga endolimfa. Kemudian di sini secara umum telinga dalam dibagi menjadi 3, yaitu
vestibuli, kanalis semicircularis, dan juga koklea. Nah, untuk koklea ini, di dalam koklea ini nanti akan berhubungan dengan telinga tengah melalui oval window dan juga round window. Jadi si bagian foot stapes plate atau bagian kaki stapes itu akan berhubungan dengan telinga dalam melalui yaitu oval window. Kemudian kita masuk ke ductus cochlearis. Nah, untuk ductus cochlearis ini akan terdapat membran basilaris, kemudian membran Reisner, dan juga stria vascularis yang mengandung epitel vaskuler dan juga cairan endolimfe. Nah, untuk vestibulum sendiri dibagi menjadi dua. Di situ ada dua organ penting untuk keseimbangan, yaitu utriculus dan juga sacculus. Nah, di sini nanti di dalamnya terdapat organ-organ yang penting dalam untuk keseimbangan. Kemudian kita masuk ke suatu organ yang berbentuk setengah lingkaran atau yang disebut dengan kanalis semicircularis yang di dalamnya terdapat ductus semicircularis. Nah, di sini ada anterior, posterior, dan juga lateral. Oke. Ya, untuk suplai darah sendiri, untuk dari bagian dalam dari telinga, ini dilakukan secara segmental dan juga ini penting ya, penting sekali ya untuk vaskularisasi dari telinga dalam. Nah, di sini terdiri dari arteri anterior inferior dari cerebellar, kemudian nanti akan bercabang ke arteri labirintin, kemudian akan bercabang ke arteri vestibular anterior dan juga arteri cochlearis utama atau common cochlear artery. Nah, di sini juga nanti akan memberikan nutrisi atau memberikan suplai darah ke koklea, ke vestibulum, dan juga ke kanalis semicircularis. Oke. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke perkembangan dari telinga itu sendiri ya. Untuk perkembangan telinga, kita mulai dari daun telinga. Daun telinga itu akan mulai sekitar minggu ke-6 kehidupan dari embrionik. Kemudian untuk kanalis auditoris externus ini juga terbentuk pada saat usia embrio 16 minggu. Kemudian membran timpani berkembang dari semua 3 lapisan germinal ya. Jadi lapisan epiter luar terbentuk oleh ectoderm, kemudian bagian dalam oleh endoderm. Oke, kemudian dan juga mesoderm, kemudian lapisan fibrous dibentuk oleh mesoderm. Oke, ini pada slide ini sudah jelas ya untuk waktu perkembangan dari telinga sesuai dengan minggu kehamilan. Nah, di sini kapan dia akan mulai, kapan dia lengkap atau terbentuk sempurna. Nah, di sini sudah jelas ya, dijelaskan dari pinna, kemudian meatus, kemudian middle ear, vestibular labirin, dan juga koklea. Ini sudah jelas dijelaskan di sini ya. Kemudian untuk perkembangan telinga sendiri, yang penting ini juga ada yang namanya hillocks atau tonjolan-tonjolan yang nanti akan membentuk organ-organ pada daun telinga. Nah, di sini ada 6 hillocks. Jadi hillocks di sini nanti akan penting sekali apabila ada gangguan seperti pada mikrotia. Nah, nanti akan ada derajat-derajatnya yang nanti akan sangat berpengaruh ya, sangat berhubungan dengan terbentuknya dari hillocks pada perkembangan telinga. Oke. Ya, selanjutnya untuk proses mendengar. Seperti yang kita ketahui, kalau kita mendengar pasti ada sumber suara. Sumber suara kemudian akan menghasilkan gelombang yang akan ditangkap oleh auricula atau pinna. Kemudian akan diteruskan melalui kanalis auditoris externus, kemudian akan menggetarkan dari gendang telinga atau membran timpani. Nah, membran timpani ini getarannya akan diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Kemudian akan diteruskan ke telinga dalam melalui foramen ovale. Kemudian dari organon corti, suara diteruskan ke otak melalui saraf pendengaran. Nah, di sini terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Oke.
Jadi pendengaran itu tidak hanya melalui dari auricula secara melalui udara ya, tetapi juga akan melalui bone conduction melalui tulang dari kepala. Oke, kemudian kalau melalui tulang atau bone conduction, kemudian nanti langsung ke organon corti, kemudian selanjutnya ke nucleus cochlearis dan juga ke otak. Oke. Kemudian kita masuk ke balancing mechanism. Nah, di sini kalau untuk keseimbangan sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa telinga itu bukan hanya organ pendengaran, tapi juga organ keseimbangan, di mana di situ ada canalis semicircularis dan juga vestibulum yang berperan penting untuk keseimbangan. Ya, di sini ternyata tidak hanya telinga saja yang berperan dalam balancing mechanism. Nah, di sini ada reseptor di mata. Nah, di sini ada nanti yang namanya VOR atau visual ocular reflex, di mana refleks dari mata yang nanti juga akan berkaitan dengan otot-otot mata yang akan disesuaikan apabila terjadi perubahan posisi ya. Nanti akan berhubungan dengan labirin. Nah, di sini juga ada reseptor pada kulit. Nah, di sini juga nanti akan ke vestibular nuclei. Kemudian juga ada reseptor pada joint dan juga muscle, sendi dan juga otot. Kemudian juga yang terpenting adalah reseptor di canalis semicircularis. Nah, di sini nanti akan ke vestibular, kemudian akan diolah di otak, dan nanti ada hasilnya, outputnya. Dari outputnya nanti akan menjaga seperti postur tubuh untuk menyesuaikan postur tubuh ya. Jadi nanti ada titik tumpu sehingga kita tidak jatuh ke salah satu sisi. Kemudian juga outputnya kita akan mengkontrol untuk gerakan bola mata dan juga persepsi gerakan dan juga orientasi. Ya, demikian untuk materi yang saya sampaikan sudah cukup. Jadi beberapa poin yang saya sampaikan adalah seputar anatomi, fisiologi telinga, perkembangan telinga, proses mendengar, dan juga mekanisme keseimbangan. Terima kasih atas partisipasi adik-adik pada perkuliahan kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.